Pertemuan hari ini akan membahas tentang klasifikasi dengan regresi logistik. Jadi meskipun namanya mengandung kata regresi, teknik regresi logistik ini sebenarnya lebih sering digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu data kategorikal. Berbeda dengan regresi linear yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik, regresi logistik digunakan untuk memprediksi data dengan target kategorikal. Misalnya, keputusan seseorang untuk membeli suatu produk atau tidak. Nah, melalui scatter plot yang ada pada gambar, kita bisa melihat bahwa ada pola antara usia dan keputusan untuk membeli. Meskipun sepenuhnya tidak linier, kita bisa melihat bahwa semakin tua usianya, maka kecenderungan untuk membeli juga semakin meningkat. Namun ada batas di mana usia tertentu memiliki kecenderungan yang mengecil, seakan-akan tidak ada batas yang bisa memisahkan antara keputusan membeli atau tidak. Jika kita menggunakan regresi linier untuk memodelkan hubungan seperti ini, maka hal prediksi bisa keluar dari rentang 0 sampai dengan 1 yang tidak sesuai dengan konsep probabilitas. Maka dari itu, kita menggunakan fungsi sigmoid dalam regresi logistik. Fungsi sigmoid ini akan mengubah output menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar, ya ada gambar pada step 1, di sini adalah persamaan regresi sederhana, di mana Y sama dengan A0 ditambah A1X. Nah, di sini dia akan menghasilkan suatu hasil dari perhitungan regresi logistik, regresi linear. Nah, akan tetapi karena hasilnya tidak sesuai dengan probabilitas, maka di sini ditambahkan dilengkapi dengan fungsi sigmoid, di mana P sama dengan 1/1 plus E pangkat min Y. Nah, maka disesuaikan kembali menjadi persamaan regresi logistik, di mana di sini ada ln dalam kurung P/1 min P sama dengan A0 plus A1 X, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya, di sini terlihat suatu perbedaan yang linear dia garis lurus, ya, yang terus naik. Sedangkan untuk regresi, di sini dia landai seperti itu. Jadi ada tahapannya. Setelah nilai probabilitas dihitung, di sini kita perlu menetapkan batas nilai yang disebut juga threshold. Nah, pada slide ini, di sini akan melihat bagaimana regresi logistik digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan nilai probabilitas atau P. Nah, di sini sumbu Y mewakili nilai probabilitas seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam contoh ini adalah keputusan untuk membeli produk. Nah, setelah model menghitung nilai probabilitas P, kita perlu menentukan sebuah ambang batas. Ya, di sini disebutnya juga dengan threshold untuk memutuskan klasifikasinya. Threshold yang umum digunakan adalah 0,5 karena dia berada tepat di tengah-tengah antara 0 dan 1. Semua nilai input, misal di sini adalah usia seseorang, akan dihitung untuk mendapatkan nilai probabilitas P. Nah, jika P-nya itu lebih besar daripada 0,5, lebih besar sama dengan 0,5, maka dikategorikan dia sebagai beli atau nilainya 1. Sebaliknya,
Jika P-nya kurang dari 0,5, maka dikategorikan sebagai tidak beli dengan nilai 0. Nah, ini dapat dilihat dari grafik di sebelah kanan ya, di mana garis merah menunjukkan kurva sigmoid yang menghubungkan usia dengan probabilitas. Contoh, di sini ada contoh kasusnya, misalnya kalau kita lihat di grafiknya, di sini ada usia misal 28 dengan nilai probabilitasnya 0,35. Nah, maka usia 28 ini dikategorikan sebagai keputusan tidak beli. Sementara kalau kita lihat misal pada usia 35 tahun di mana dia memiliki uh, nilai probabilitas 0,71, nah dia akan masuk dengan kategori keputusan beli. Seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya usia, kemungkinan untuk membeli produk juga meningkat, namun dalam bentuk probabilistik, bukan linear. Nah, menariknya, nilai threshold ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan analisis atau bisnis. Misalnya, jika kita ingin lebih konservatif dalam memutuskan siapa yang benar-benar akan membeli, maka kita bisa meningkatkan ambang batasnya menjadi 0,6 atau 0,7. Sebaliknya, jika kita ingin lebih inklusif, kita bisa menurunkan nilainya. Nah, perubahan ini akan mempengaruhi hasil klasifikasi akhir pada model. Seperti itu. Nah, di sini adalah perbedaan antara regresi logistik dan klasifikasi. Nah, kenapa regresi logistik disebut dengan regresi logistik, bukan klasifikasi logistik? Nah, alasannya adalah karena regresi logistik masih menggunakan konsep dasar regresi linier, yaitu kita menghitung nilai output dari kombinasi linier dari berbagai input. Tapi perbedaannya, regresi logistik digunakan untuk memprediksi hasil yang bersifat kategorikal, ya seperti tidak puas, puas, kemudian beli, tidak beli. Jadi bukan nilai yang numerik atau kontinu. Nah, perbandingannya dengan regresi linier, jika regresi linier ini akan menghasilkan nilai output Y yang kontinu, misalnya 3,6, 7,2, dan seterusnya. Cocok untuk masalah prediksi yang bersifat kuantitatif. Nah, untuk regresi logistik, kita juga menghitung nilai seperti regresi linier, tapi hasilnya tidak langsung digunakan. Hasil dari persamaan yang tadi menghitung nilai regresi linier ini akan dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid yang akan mengubah nilai menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Jadi kalau kita lihat dari rumusnya regresi linier, di sini ada Y sama dengan B0 plus B1, X1 plus B2, X2, dan seterusnya sampai Bn, Xn. Nah, di mana Y ini adalah variabel terikat atau target ya atau nilai keluaran di mana kemudian X-nya adalah variabel input atau variabel bebas, di mana variabel bebas itu merupakan variabel yang akan mempengaruhi hasil dari variabel terikatnya. Sedangkan B adalah nilai koefisien. Nah, kalau kita lihat pada rumus di regresi logistik, secara umum tidak terlalu berbeda. Yang berbeda hanya ada fungsi sigmoid di dalamnya, seperti itu. Nah, fungsi sigmoid di sini adalah 1/1 plus E min Y. Ya, jadi kalau kita buat versi lengkapnya, di sini adalah Y sama dengan 1/1 plus E min B0 plus B1, X1 plus B2, X2, dan seterusnya. Nah, fungsi sigmoid inilah yang membuat nilai dari model regresi dibatasi antara 0 dan 1, sehingga bisa digunakan sebagai dasar keputusan klasifikasi. Apakah output tersebut mendekati 0, misalnya dia berarti tidak membeli, atau dia mendekati 1, misalnya berarti dia membeli. Seperti itu.
Nah, ini adalah algoritma dari regresi logistik. Ini adalah tahapannya. Jadi untuk tahapan dari regresi logistik, di sini regresi logistik adalah memiliki metode supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kategorikal. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah menentukan bobot dan bias pada fiturnya. Jadi pada tahap training, setiap fitur seperti X0, X1, X2, dan seterusnya itu diberikan bobot, itu bobot W. Nah, kemudian juga ditambahkan bias, nilai bias, atau semacam nilai awal untuk menyesuaikan outputnya. Nah, setelah kita menentukan bobot dan nilai bias, nah kita menginisiasi nilai bobot dan bias tersebut. Nilai-nilai awal untuk bobot dan bias itu bisa dipilih secara acak atau ditentukan berdasarkan strategi tertentu. Nah, setelah kita menentukan nilai bias dan nilai bobotnya, kita akan mengkalikan setiap nilai fitur dengan bobotnya. Ya, di sini ada rumusnya, yaitu sum sama dengan X0 dikali W0, ditambah X1 dikali W1, ditambah X2 dikali W2, ditambah X3 dikali W3, ditambah dengan B. Berarti B ini adalah nilai bias tadi. Nah, nanti setelah sudah kita dapatkan nilai totalnya atau sum, nah nanti di sini kita akan masukkan pada fungsi aktivasi. Ya, jadi nilai totalnya tadi dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi yang dipilih oleh pengguna diterapkan pada nilai penjumlahan. Jika kita berasumsi bahwa ini adalah fungsi sigmoid, maka aktivasi akan menjadi nilai antara 0 sampai dengan 1. Dan kemudian kita bisa menghitung nilai kesalahan atau nilai errornya. Nah, setelah nilai errornya diketahui, bisa dengan fungsi loss seperti binary cross entropy, maka bobot dan bias itu akan diperbaharui. Nah, untuk proses update-nya dilakukan dengan algoritma gradient descent, di mana alpha adalah learning rate-nya. Nah, setelah proses dari langkah 3 dan 6, ini akan diulangi sesuai dengan jumlah iterasinya. Nah, ini adalah contoh regresi logistik ya, beberapa kasus yang bisa digunakan, yang bisa diselesaikan menggunakan contoh regresi logistik. Yang pertama, ini mengetahui apakah email yang diterima merupakan email spam atau bukan, mengetahui pinjaman bank dapat diberikan atau tidak, kemudian apakah seseorang menderita diabetes atau tidak, dan lain-lain. Ya, jadi nanti hasilnya adalah kategorikal. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah confusion matrix. Jadi untuk mengevaluasi performa model klasifikasi seperti regresi logistik, kita akan menggunakan confusion matrix. Nah, matriks ini membandingkan hasil prediksi model dengan data aktualnya yang menghasilkan 4 kategori. Yang pertama ada true positif, kedua ada true negatif, kemudian false positif, dan false negatif. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan 4 kategori tersebut, kita bisa menghitung matriks evaluasi seperti akurasi, presisi, dan recall. Nah, ini adalah ilustrasi dari confusion matrix. Ya, kita lihat misalnya di sini ada true positif. Nah, true positif itu artinya model memprediksi hasil positif dan kenyataannya memang positif. Ya, contohnya kalau dalam gambar di sini kita lihat dokternya mengatakan bahwa ibu hamil, ya kita anggap adalah dokternya adalah modelnya dan pasiennya adalah kenyataan. Nah, kenyataannya juga dia hamil. Nah, itu adalah true positif. Nah, true negatif di mana model memprediksi negatif dan kenyataannya juga negatif. Nah,
perbedaan positif dan negatif, positif itu adalah, hasil yang, eee, kita inginkan ya. Kalau misalnya kita mau tahu dia hamil atau tidak, nah berarti positifnya adalah hamil, negatifnya adalah tidak hamil, seperti itu. Ya, jadi kalau true negatif kita bisa lihat pada ilustrasinya si dokter mengatakan bahwa Anda tidak hamil, ya memang kenyataannya bapak-bapak tidak hamil. Ya, jadi itu adalah true negatif. Jadi model true positif dan true negatif ini sama-sama memiliki kesamaan di mana model dan kenyataan memiliki nilai yang sama. Nah, kemudian untuk false positif ya, jadi type 1 error artinya model memprediksi positif misalnya. Jadi dokternya mengatakan, "Oh, Anda hamil." Nah, tapi kenyataannya negatif, di mana kalau dalam ilustrasi bapak-bapak kan tidak mungkin hamil, seperti itu. Jadi model memprediksi hal yang positif, tapi kenyataannya negatif. Nah, hal ini bisa menyebabkan kekhawatiran atau tindakan yang tidak perlu. Ya, jadi kita sebut dengan type 1 error, gitu. Nah, kemudian false negatif, nah ini yang berbahaya, ya. Jadi model memprediksi negatif, tapi kenyataannya positif. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam ilustrasi ini, ibu ini dibilang tidak hamil, padahal dia hamil, seperti itu ya. Jadi, ini berbahaya karena kalau misalnya seperti orang sakit gitu ya, kalau di sini ada error, nah maka orang sakit tersebut malah tidak ditangani ya. Nah, makanya ini kita sebut juga dengan, eee, tipe 2 error gitu. Nah, ini adalah kurva ROC, jadi ROC di sini adalah ROC adalah Receiver Operating Characteristic, jadi adalah grafik yang menggambarkan performa sebuah model klasifikasi pada semua kemungkinan nilai ambang batas atau threshold. Nah, kurva ROC ini dia memetakan hubungan antara true positive rate dan atau sensitivity ini pada sumbu Y, ya, pada sumbu vertikal. Nah, sedangkan false positive rate itu ada pada sumbu horizontal, ya, sumbu X. Nah, di sini kita ada beberapa, rumus perhitungan yang harus kita ingat. Yang pertama ada sensitivity atau recall, ini seberapa banyak data positif yang berhasil dikenali. Ya, rumusnya adalah true positif dibagi dengan true positif plus false negatif. Kemudian specificity, jadi seberapa banyak data negatif yang dikenali dengan benar ya. Jadi rumusnya adalah true negatif dibagi dengan false positif ditambah true negatif. Kemudian ada false positive rate ya, di mana FPR ini sama dengan 1 dikurang specificity. Kemudian false positive negative rate di mana 1 dikurangi sensitivity gitu. Nah, kurva ROC ini dibuat dengan mengubah threshold menjadi classifier, lalu menghitung nilai TPR dan FPR pada setiap titiknya. Setiap titik dari kurva menggambarkan kombinasi TPR dan FPR pada suatu nilai threshold. Nah, kalau kita lihat pada kurvanya, di sini ada kurva yang berwarna ungu yang kita sebut dengan perfect classifier, di mana mencapai TPR sama dengan 1 tanpa harus menaikkan FPR-nya. Ya, berarti dia sempurna. Nah, kemudian ada kurva merah putus-putus, yaitu kita sebut juga dengan random classifier. Jadi ini sama saja dengan menebak acak atau membuat baseline. Nah, semakin ke kiri kurva ROC-nya, maka modelnya semakin baik. Kemudian selain ada ROC, ada AUC, di mana dia adalah area under the curve. Nah, di sini AUC adalah luas di bawah kurva ROC-nya. Nah, ini adalah akurasi. Jadi untuk akurasi, dia adalah ukuran umum untuk menilai performa model klasifikasi. Dia menghitung jumlah prediksi yang benar dibanding dengan total prediksi. Ya, misalnya kalau kita lihat pada tabel di sini, ya di sini ada true positifnya, di mana true positifnya prediksi macet, kenyataannya macet ada 53 nilai.
Kemudian ada true negatifnya, di mana prediksi lancar lalu kenyataannya lancar dengan jumlah data 37. Kemudian ada false positif, di mana prediksinya macet tapi kenyataannya lancar. Jadi di sini adalah 4, ya, ada 4 data. Kemudian false negatif, di mana prediksi lancar ternyata macet. Nah, ini adalah ada 6 data. Nah, dari data ini kita bisa menghitung akurasinya, di mana rumusnya adalah true positif ditambah true negatif dibagi dengan total datanya. Jadi, true positif, true negatif ada 90, total datanya adalah 100. Jadi, di sini 90 per 100 sama dengan 90%. Kemudian di sini ada precision, recall, dan F-measure. Jadi, untuk precision, jadi untuk menganalisis yang lebih mendalam, kita bisa menggunakan precision, recall, dan F1 score, di mana precision mengukur kebenaran dari prediksi positif, kemudian recall mengukur seberapa baik model menangkap data positif yang sebenarnya, dan F1 score adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall. Ya, metrik ini penting jika konsekuensi kesalahan klasifikasi tinggi. Kemudian ada tips untuk memilih matriks evaluasi. Jadi, pemilihan matriks evaluasi harus disesuaikan dengan kondisi dataset dan tujuan analisis. Nah, jika dataset seimbang, maka kita bisa menggunakan akurasi. Tapi kalau banyak false positifnya, kita bisa menggunakan precision. Kalau false negatif, nah di sini kita bisa menggunakan recall, ya. Kemudian untuk datanya yang tidak seimbang, kita bisa menggunakan F1 score. Nah, ini adalah contoh dengan scikit-learn, ya. Ini kita menggunakan dataset heart attack analysis dan prediction. Nah, di sini kita ingin memprediksi apakah seseorang kemungkinan terkena serangan jantung, berarti Y-nya adalah output atau target nilainya 0 dan 1, sedangkan untuk X-nya yaitu independent variable, ada usia, jenis kelamin, jenis nyeri dada, kemudian ada tekanan darah, kolesterol, dan lain-lain. Nah, langkah pertama adalah kita mengimport package, ya, mengimport data dan library yang dibutuhkan. Sini kita import Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, lalu kita menggunakan scikit-learn-nya. Nah, kemudian kita akan membaca datanya, kita import datanya dengan Pandas. Jadi kita simpan pada variabel df. Ya, jadi ini adalah datanya sudah disimpan pada variabel df. Nah, kemudian kita akan lakukan data preparation, ya, di mana kita di sini pertama akan menghitung nilai statistik deskriptifnya dari mean, standar deviasi, minimum, kuartil, kemudian ada maksimum. Selanjutnya kita bisa mengecek info dari data yang kita punya, seperti data tipe data, ada null count-nya, kolomnya apa saja, seperti itu. Lalu ada resumenya dari data types-nya, lalu memori yang digunakan. Selanjutnya kita mau mengecek nih, pada setiap variabel ada missing values atau tidak dengan df.isNull.sum. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini 0 semua, berarti sudah tidak ada missing values. Jadi data bisa digunakan dengan baik. Nah, kemudian setelah kita mengecek ada missing values atau tidak, kita akan mendefinisikan variabel bebas, yaitu variabel X, dan variabel terikatnya, yaitu variabel Y. Nah, X itu dia adalah variabel yang mempengaruhi Y. Berarti kita hanya akan pakai variabel usia sampai dengan tal ini, ya, di mana output ini kita tidak pakai. Nah, berarti kita harus mendrop data si output dengan menggunakan drop, menghapus, ya. Drop ini untuk menghapus data. Nah, kemudian ini untuk X-nya, kemudian Y-nya
Yang kita pakai hanya si output aja. Berarti di sini df output, seperti itu. Nah, setelah kita menyimpan data variabel independen ya pada variabel X tadi, nah kita akan melakukan normalisasi dengan menggunakan standard scalar. Kita sudah bisa tinggal pakai aja ya fungsi atau library yang sudah ada pada Python-nya. Jadi sini X sama dengan PD data frame, kita pakai fungsi yang ada pada standard scalar yang disimpan pada variabel scalar, yaitu fit transform X. Nah, dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita membagi data dalam trend dan test set. Trend set digunakan untuk melatih model regresi logistik, ya. Jadi model belajar dari fitur-fitur yang disertakan pada training set. Sedangkan test set digunakan untuk memvalidasi kinerja model regresi logistik, ya. Kita membagi dua, sehingga trend set terdiri dari 80% data dan test set terdiri dari 20% data. Nah, kalau kita lihat di sini, test size jadi 0,2, seperti jadi 20%, gitu. Nah, kemudian untuk pembuatan model regresinya, kita sudah tinggal memanfaatkan modul regresi logistik regression pada paket scikit-learn. Ya, jadi kita dapat menyesuaikan model regresi logistik menggunakan fitur yang disertakan dalam Xtrain ke Transet. Untuk melatih model, kita menggunakan fungsi fit yang digunakan untuk memasukkan transet yang sudah disiapkan. Ya, seperti ini. Nah, kemudian pembuatan model regresi logistik ya. Jadi pada bagian ini kita menampilkan koefisien dari masing-masing fitur yang terdapat pada transet. Yang selanjutnya, setelah kita melatih model regresi logistik pada transet, kita dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini ada 5 observasi pertama pada test set, di mana model regresi memperkirakan 3 dari 5 dengan benar. Gitu. Nah, setelah kita bisa melakukan prediksi, maka kita bisa mengukur kinerja modelnya. Jadi dengan melakukan evaluasi dengan menggunakan akurasi, precision, dan recall. Kita lihat pada akurasinya di sini ada 0,852 sekian-sekian, precision 0,83 sekian-sekian, dan recall 0,91 sekian-sekian. Artinya, model regresi logistik menghasilkan akurasi sebesar 85% dan model dikatakan berkinerja cukup baik. Nah, angka precision 83,8% menunjukkan hampir semua kemunculan data yang positif berhasil ditangkap. Nah, selanjutnya di sini kita membuat confusion matrix-nya ya. Jadi confusion matrix ini untuk melihat true positif, false positif, true negatif, dan false negatifnya. Oke, sampai sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih.